Silakan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Pak Yayat dulu, Pak Yayat. Silakan Pak Yayat. Menarik sekali uraiannya walaupun cukup rumit juga. Saya dua pertanyaan. Yang pertama, ini kasus selebriti yang cukup hangat. Pelawak Sule itu kan punya istri. Udah cerai dengan istrinya. Kemudian istrinya meninggal. Nah, dari suami yang baru punya anak satu, masih balita. Nah, sekarang ribut tuh. Suami baru itu menuntut hak waris untuk anaknya yang masih umur 2 tahun, masih balita. Sedangkan anak sebelumnya dari Sule ada 3. Nah, itu menurut Sule sempat terlontar bahwa nanti kalau udah dia dewasa akan diberikan, tetapi suami dan istrinya tuh menggugat bahwa ingin diambil sekarang. Nah, itu pertanyaannya itu kapan hak waris itu diberikan kepada balita itu ketika umur berapa, kemudian juga apakah suaminya yang baru itu punya hak, walaupun dari harta gono gini suaminya itu nggak bekerja, dia hanya ini kayak yang mendompleng gitu. Itu aja itu. Kemudian satu lagi ini, kebetulan ini masih ada ini keluarga, orang tuanya meninggal, kemudian meninggalkan warisan, punya anak 2 laki, tapi yang satu meninggal, yang meninggal ini punya anak perempuan. Nah, itu berapa persenkah untuk si cucu yang perempuan dari anak laki yang meninggal itu, dan berapa yang laki itu? Terima kasih. Ya. Langsung. Terima kasih Pak. Langsung ya? Ya, langsung. Jadi kasus Sule, maka kita melihatnya begini. Kalau antara Sule dengan istrinya, ketika mantan istrinya yang meninggal ini sudah tidak ada hubungan. Jadi yang jelas Sule tidak akan berhak untuk menerima bagian waris. Tetapi anak-anak dari istrinya Sule ini berhak menerima semua dari istri yang meninggal, mantan istri yang meninggal. Kalau nggak salah namanya siapa, Lina ya? Kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, jadi artinya siapakah ahli waris Lina ini? Yang pertama adalah suaminya. Suami tetap berhak untuk menerima. Oh, suami baru itu ya? Oh, ya. Suami baru tetap berhak karena dalam kondisi saat menikah. Harta gono gini sebetulnya itu tidak ada dalam konsep Islam, kembali lagi, karena itu adalah konsep mungkin dari hukum adat atau mungkin dari hukum barat. Tapi di Indonesia akhirnya diakui dalam hukum Islam sebetulnya ya harta itu masing-masing. Jadi kalau seorang suami meninggal, laki-laki meninggal, maka ya itu hartanya dibagi semuanya kepada ahli warisnya. Nah, saya tidak mengetahui siapa saja keluarga besar dari yang meninggal Lina ini tadi, tapi yang jelas suami barunya berhak mendapat. Dan berapa hak dari suami barunya ini adalah, kalau suami itu kalau nggak setengah, seperempat. Jadi seperempat dari harta warisan Lina. Jadi harta warisan Lina berarti dia kalau punya utang yang harus segera dibayarkan dan bersih. Lalu anak-anak dari Lina ini, baik itu anak yang berasal dari Sule atau anak yang berasal dari suami yang baru, itu berhak mendapatkan semua dengan posisi sebagai asobah, karena saya lihat anaknya kan ada yang laki-laki. Nah, posisi yang asobah itu artinya, ya, jadi anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Jadi misalnya anak Sule itu dari Sule, dari istrinya, dari Sule dia dapat 3 anak, lalu anak dari Sule itu dapat berapa, laki-laki perempuan berapa orang ya, saya tidak tahu. 2 laki 1 perempuan kalau salah. Maka 2 laki-laki 1 perempuan. Kalau dari yang suami yang baru, laki-laki atau perempuan? 1 laki balita, 1 laki-laki. Nah, jadi kan berarti anak dari si Lina almarhumah ini kan 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Laki-laki dapat 2 bagian, berarti 3 dikalikan 2 berarti kan 6 ditambah 1 7. Jadi sisa hartanya, jadi hartanya itu 1/4 diberikan pada suaminya,
Lalu yang 3/4 sisanya ini dibagi 7 bagian. 7 bagian itu yang perempuan dapat 1 bagian, yang laki-laki dapat 2 bagian, 2 bagian, 2 bagian. Nah, sekarang masalahnya adalah harta untuk si bagian si anak yang masih balita itu. Siapakah yang berhak mengelolanya? Iya, iya. Yang berhak mengelolanya sebetulnya adalah walinya. Nah, dalam hal terjadi perceraian atau kemudian terjadi kematian salah satu, maka hak orang tua itu akan beralih pada wali, dan wali itu siapa? Ya bisa salah satu orang tuanya. Memang yang berhak sebetulnya adalah ya wali atau bapak kandung dari si anak yang balita. Cuman masalahnya kemudian adalah yang pertama hartanya si Lina ini belum tentu semuanya mau dibagi, dalam arti siap dibagikan gitu loh, karena mungkin perlu proses. Lalu anak-anak yang lain mungkin juga tidak terlalu terburu-buru. Lalu yang kedua, mungkin ada hal-hal yang dikhawatirkan ketika harta itu dikuasai oleh walinya, yang dianggap walinya punya perilaku yang tidak amanah atau tidak baik, sehingga pertimbangan nanti menunggu dewasa, pertimbangannya itu khawatir nanti ketika dewasa malah hartanya sudah habis karena sudah dihabiskan pada masa untuk kepentingan bapaknya. Betul, betul. Kekhawatirannya kan kadang seperti itu. Iya. Jadi yang pertimbangannya demi kemaslahatan tidak dibagikan dahulu, karena seharusnya ketika masih anak itu masih balita, masih kecil ya, walinya itu yang bertanggung jawab masih memenuhinya. Jadi jangan mengambil jatahnya atau yang terutama dia kan masih piatu ya, masih yang nanti mungkin lebih dibutuhkan ketika dia mungkin pertimbangannya itu, karena ketika terjadi perceraian pun biasanya pada umumnya anak itu ikut ibu, tapi ketika ibunya dapat dibuktikan ada perilaku yang buruk dan sebagainya, hakim pun bisa memutuskan tidak diberikan hak asuh pada ibu karena kekhawatirannya adalah berdampak yang buruk pada si anak. Nah, sama seperti ini, mungkin harta ini memang haknya si anak, tapi ketika dia masih balita dan belum bisa mengelola hartanya sendiri, maka lebih baik dipegang atau ditahan dahulu untuk tidak merugikan di kemudian hari. Beberapa kasus memang bisa orang tua itu meminta hakim dengan bantuan hakim untuk bisa menjual atau tapi alasannya demi untuk kepentingan anak. Jadi beberapa tulisan skripsi mahasiswa itu misalnya anak membutuhkan untuk pendidikan, anak ketika sakit yang tidak ada dananya, orang tua tidak sanggup atau ayahnya tidak sanggup untuk membiayai. Nah, makanya itu bisa dicairkan atau dimintakan dahulu. Jadi tidak, kekhawatirannya seperti itu kalau misalnya sampai ke pengadilan. Itu yang pertama gitu. Kemudian untuk yang kedua, ketika ada orang tua, seseorang meninggal punya 2 anak laki-laki. Nah, salah satu anak laki-laki itu punya cucu, dan otomatis cucu ini berhak untuk mewaris, baik itu cucu laki-laki atau cucu perempuan, karena dia berasal dari anak laki-laki. Nah, masalahnya di sini adalah anak laki-lakinya meninggal lebih dahulu dari orang tuanya. Iya, betul. Ya. Jadi, nah, kalau dalam konsep yang dasarnya sebetulnya cucu ini tertutup oleh anak laki-laki yang masih hidup. Tetapi kembali lagi seperti yang kemarin, untuk keadilan dan haknya, maka bisa cucu ini baik laki-laki atau perempuan, dia menjadi ahli waris pengganti. Jadi menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dahulu daripada kakeknya. Berapa bagian? Karena dia sebagai ahli waris pengganti, maka bagiannya sama dengan bapak yang sudah meninggal lebih dahulu itu. Jadi misalnya yang meninggal itu hanya punya 2 anak laki-laki, maka 2 anak laki-laki kedudukannya sebagai asobah. Jadi asobah itu menerima sisa. Sisa itu bisa, walaupun dikatakan sisa, tapi dia bisa semuanya. Jadi misalnya hartanya 1 miliar, ya 500 juta untuk anak laki-laki yang masih hidup, 500 juta untuk anak laki-laki yang sudah meninggal, dan itu diberikan kepada cucunya. Oh iya. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Tadi yang sudah angkat tangan dulu Fahmi. Fahmi dulu. Monggo. Ada? Fahmi Rizal? Ya. Bukannya Pak Sudaryomo. Kan Rizal. Ya, belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini ada sedikit pertanyaan, tapi agak panjang sih sebenarnya ini. Kasus nih. Pendek-pendek aja. Ada satu kasus tadi, jadi gini, jadi kasusnya adalah ada buyut yang punya, buyut saya itu punya tanah
Eh, Buyut itu dari ibu atau dari Dari bapak? ibu. Ini ada tanah lah, kita bilang adalah sebidang tanah mungkin 100 meter gitu lah, kita bilang 100 meter. Habis itu turun ke kakek saya dengan Ke kakek. ya turun ke kakek kan dengan apa namanya dengan kakek saya, dia punya anak 6, dengan punya anak 6, cowoknya ada 2, ceweknya ada cowoknya ada 2, cowoknya 2, ceweknya ada 4. Oke. Nah, setelah itu ada lagi turun lagi ke ibu saya, ya kan? Turun ke ibu saya. Ibu saya sudah meninggal. Nah, sekarang ini tanah ini akan dibagikan. Nah, ini gimana ya? Hitungannya seperti apa ya? Ini masih abu-abu dan ini masih agak sedikit rumit juga gitu. Mungkin itu aja Bu Hamidah. Mohon ininya advice-nya. Ya, jadi yang jelas harta ini 100 meter, harta 100 meter tadi itu akan dibagikan kepada 6 orang saudara ya. Iya betul, 6 orang saudara. Saudara dari ibu berarti ya. Jadi ya, ibunya punya dari ibu. Saudara. Iya. Tapi jadi ibu punya 5 saudara. Ibu itu jadi kakek itu kan dari ibu. Iya. Dah. Ibu itu salah satu dari 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki tadi. Iya, betul. Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, walaupun ibunya sudah meninggal, tetapi dia berhak mendapat untuk anak-anaknya tadi ya, dengan tadi konsepnya ahli waris pengganti. Nah, berapa bagiannya, cara membaginya? Ya sama Pak, jadi kalau dilihat di situ ada 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, maka yang 2 laki-laki tadi dikalikan 2 kali 2 sama dengan 4, sedangkan 4 anak perempuan bagiannya kan 1, 4 kali 1 sama dengan 4, jadi jumlahnya 4 kali tambah 4, 8. Jadi 100 meter persegi itu dibagi 8. Bagi 8 berarti kan 12,5. Nah, 12,5 itu untuk yang laki-laki, jadi untuk saudaranya ibu yang laki-laki dapat 12,5 kali 2, dapat 25 meteran persegi. Jadi kalau yang laki-laki dapat 25 meter persegi, anak laki-laki pertama, anak laki-laki kedua dapat 25 meter persegi, sedangkan yang perempuan-perempuan dapat 12,5. Karena kan dia hanya satu bagian. Jadi kalau tadi misalnya 100 hektar ya, maka yang laki-laki masing-masing dapat 25 hektar, jadi kan 50 hektar. Sedangkan yang perempuan yang ada 4 itu dapat setengahnya dari 25 hektar, masing-masing dapat 12,5 hektar. Anak perempuan yang pertama dapat 12,5, anak perempuan yang dapat 12,5, yang ketiga 12,5, yang meninggal pun itu dapat 12,5, tapi nanti dibagikan diturunkan kepada cucu-cucunya. Gitu Pak. Oke, berarti yang meninggal masih bisa mendapat. Ya, tapi konsepnya menggunakan tadi itu ahli waris pengganti ya. Ahli waris pengganti, apakah itu masih bisa ya untuk mendapatkan itu? Saya nggak ini, tapi apakah bertanya saja gitu. Jadi sebetulnya kalau itu cucu dari anak perempuan, ini kan nggak dapat, tetapi dia bisa mengganti, posisinya bukan sebagai ahli waris sebetulnya, tapi sebagai ahli waris pengganti. Ya. Jadi kembali ya ke golongan ahli waris, kan cucu itu sebetulnya yang berhak mendapat hanya cucu dari anak laki-laki. Ya, tadi kan sudah itu bilang ya. Ya. Tetapi ketika nanti ada masalah, misalnya kita lihat di sini, nah, ini kan sebetulnya anak perempuannya dari kakek ini ada 4, karena yang satu itu sudah meninggal lebih dahulu kan ya, dia juga punya anak, apakah tidak berhak mendapatkan si anak-anaknya ini? Ya dia menggantikan ibunya yang sudah meninggal tadi itu. Bagiannya berapa ya? Tadi 12,5 hektar. Jadi bapak sebagai anak dari ibu yang sudah meninggal itu bukan sebagai ahli waris, tapi sebagai ahli waris yang menggantikan. Jadi posisinya agak sedikit lemah juga ya sebenarnya untuk membicarakan itu, karena kan secara ini nggak dapat gitu kan, kalau secara ya kalau dalam hukum Islam nggak dapat, tapi kalau pengadilan bisa sih Pak, cuman begitu proses kalau pengadilan kan, kecuali
Enggak, kita enggak sampai ke situ, tapi cuma ya cara itu bisa, ya. Kalau dalam konsep Islam, dia yang aslinya sebetulnya dia bukan termasuk ahli waris, si cucu-cucu dari si ibu yang sudah meninggal itu. Tapi ketika nanti diperkarakan di pengadilan, dia bisa kedudukannya sebagai ahli waris pengganti. Tapi sebetulnya kalau keluarga yang lain bisa legowo, karena tidak harus ahli waris sebetulnya yang dapat di dalam beberapa ayat. Saya lupa ya ayatnya. Itu bahkan bisa disarankan juga memberi bagian pada yang lain, karena jangan cuma melihat aja gitu kan, kasihan orang bagi-bagi waris kemudian hanya melihat pembagian harta yang diterima yang lain. Oh, gitu. Iya. Ada lagi ini udah cukup jelas. Terima kasih Bu. Ya. Ada satu lagi. Tadi ada pernyataan Bisa nanti ini non Muslim, apakah itu nggak dapat ya? Kalau Ibu tadi yang disampaikan, apakah itu seperti itu atau gimana ya? Konsepnya seperti apa? Jadi non Muslim ini pun kalau terhalangnya warisan itu kan salah satunya selain pembunuhan juga ada berbeda agama. Sehingga walaupun dia anak, tapi kalau anak itu berbeda agama dengan si yang meninggal, dia juga tidak berhak untuk menerima warisan. Nah, itu konsep dalam Islam ya, karena perbedaan agama. Nah, kembali lagi kalau kita posisi Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan kadang ada perubahan ya, fikih kan Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang supaya tidak menimbulkan hal yang lebih buruk. Jadi misalnya anak itu walaupun non Muslim tapi dia merawat orang tuanya, ketika orang tuanya sakit-sakitan, maka dia walaupun tidak berhak mewaris, tetapi dicarikan jalan agar dia mendapatkan bagian harta, walaupun bagian harta bukan berasal dari warisan. Karena itulah disebut kalau orang tuanya ketika masih hidup memberikan wasiat, nggak masalah. Jadi misalnya orang tuanya tahu bahwa anaknya yang non Muslim itu tidak akan dapat warisan, maka orang tuanya memberikan wasiat, nanti untuk anakku yang non Muslim ini karena dia merawat aku, saya berikan bagian misalnya karena wasiat kan sepertiga, maksimal sepertiga. Misalnya seperti itu. Tapi bagaimana kalau orang tua lupa tidak memberikan bagian untuk anak non Muslim, atau mungkin anak angkat kan juga tidak berhak mewaris, tapi bisa dicarikan jalan keluar dengan namanya wasiat tadi itu. Kalau orang tuanya lupa tidak memberikan wasiat, bisa dengan namanya wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah itu adalah wasiat yang dibuatkan oleh hakim. Jadi walaupun orang tuanya tidak memberikan wasiat, tetapi anak angkat atau kemudian anak yang non Muslim itu bisa mengajukan permohonan ke pengadilan meminta untuk diberikan wasiat wajibah. Jadi tanpa orang tua itu memberikan pesan wasiat, tetapi hakim yang memberikan wasiat itu dengan permohonan dari pihak. Jadi kembali intinya non Muslim tidak berhak saling waris, tetapi dalam konteks Indonesia dalam beberapa kasus bisa diajukan ke pengadilan dengan nama wasiat wajibah. Atau kalau orang tua masih hidup, ya bisa diberikan hibah yang pelaksanaannya ketika masih hidup, atau membuat wasiat ketika dia nanti kalau meninggal nanti ini kasih ini ya, tapi pesannya adalah nanti kalau saya meninggal pelaksanaannya. Kalau yang hibah kan ketika masih hidup sudah diberikan. Kalau orang tuanya lupa ya tadi itu wasiat wajibah. Oke, berarti secara hukum Islam sebenarnya non Muslim itu automatically sudah nggak dapat ya? Nggak dapat, ya, bukan waris. Karena di antara yang 6 ini ada satu yang Muslim gitu. Oh iya. Ya. Mungkin gini Bapak-bapak dan Ibu, karena banyak yang ingin, mungkin kalau ada yang lebih nanti bisa japri barangkali begitu ya, untuk lebih kesehatan, supaya yang lain juga punya kesempatan. Ini waktunya ini udah jam 6 barangkali Bu. Ya. Bu Hamidah sebetulnya tapi masih bisa ya Bu sampai setengah. Tadi masih Anwar tadi yang dulunya Pak Anwar atau Pak Dar dulu. Setelah Pak Anwar, Pak Dar ya. Ya, silakan. Mungkin ya, jadi nanti monggo jawabnya yang itu ya. Ya, kalau masih belum jelas. Waalaikumsalam. Ya, ini karena waris untuk perempuan. Kalau istrinya itu 2, itu gimana Bu Hamidah? Itu satu pertanyaan, satu. Istrinya 2. Terus kemudian kalau istrinya itu meninggal dulu salah satunya, istrinya 2. Terus kalau istrinya itu tidak punya anak semua, jadi meninggal salah satu. Terus kemudian istrinya itu salah satu punya anak, salah satu tidak punya anak. Itu
Itu kira-kira gimana itu cara pembagiannya? Ya. Ya gitu, saya pikir gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anwar. Jadi kalau istri lebih dari satu, apakah 2, 3, 4, maka itu satu kesatuan. Satu kesatuan itu artinya ya si istri bersama-sama dengan istri yang lain mendapatkan kalau nggak 1/4 atau 1/8. Apa yang menentukan 1/4 dan 1/8 tergantung yang meninggal itu punya anak atau enggak. Jadi kalau yang meninggal itu punya anak, apakah dari anak dari istri yang pertama atau dari istri yang kedua atau mungkin dari istri yang terdahulu, maka si istri bersama-sama akan mendapatkan 1/8. Jadi misalnya yang meninggal itu punya anak dari istri pertama, lalu istri yang pertama meninggal, lalu dia menikah dengan istri kedua, istri ketiga. Nah, maka ketika si yang laki-laki itu meninggal, walaupun dari istri pertama dan kedua nggak punya anak, maka istri kedua dan ketiga ini dia akan mendapatkan 1/8 karena yang meninggal punya anak dari istri yang sebelumnya. Nah, jadi istri itu bagiannya kalau nggak 1/4, 1/8 tergantung kepada ada tidaknya anak dari yang meninggal. Dan 1/4 dan 1/8 itu satu kesatuan. Kalau istrinya satu ya diterima untuk satu istri itu, kalau istrinya 2 dibagi untuk 2 istri, istrinya 4 ya dibagi untuk 4 istri. Gitu. Ya, jelas kira-kira. Ya, jelas. Yang kedua, mungkin istri meninggal masih belum. Ya, silakan. Istri meninggal salah satu. Maksudnya gimana istri meninggal salah satu? Yang salah istrinya 2 tapi 1 udah meninggal duluan gitu, Pak. Istrinya 2, 1 itu meninggal duluan, baru kemudian suaminya itu yang meninggal, terus kemudian tinggal hanya 1 istri, dan istri itu juga tidak punya anak. Iya, berarti ya diberikan pada istri, tapi istri yang, jadi ketika istri yang pertama meninggal, si suami malah dapat warisan dari istri yang pertama atau sebetulnya ya. Nah, bagiannya dia itu berapa ya tergantung istri yang meninggal itu punya anak atau enggak. Dia si suami tadi itu bisa dapat. Nah, kalau kemudian yang suami ini kemudian meninggal dan istrinya yang sekarang yang masih hidup itu masih tidak punya anak, maka istri yang tidak punya anak ini tadi yang masih hidup ya dapat 1/4 dari harta suaminya. Nah, yang sisanya untuk siapa? Ya tergantung keluarga yang lain ada siapa, mungkin punya keponakan, punya ibu, punya saudara, itu diberikan ke sana. Ya. Nah, tapi kalau yang si suami yang meninggal itu punya anak ya, anak-anaknya diberikanlah haknya. Ya. Ngoten Pak ya. Ya. Kemudian nomor 3, seorang meninggal istri nggak punya anak semua. Jadi dia yang meninggal itu nggak punya anak dari dia sendiri, nggak punya anak dari istri yang lain juga nggak punya anak. Ya istri yang semuanya ini akan dapat berapa bagiannya tadi itu, kalau nggak punya anak ya dapat 1/4 dibagi istri-istrinya, apakah istrinya 1, 2 atau 3, semuanya satu kesatuan mendapatkan 1/4. Nah sisanya untuk siapa ya tadi, karena kasusnya saya nggak tahu ya apakah dia punya keponakan atau punya saudara atau masih punya ayah dan ibu, itulah yang mendapat. Istri salah satu punya anak, yang lain nggak punya anak. Jadi yang meninggal ini anak itu anak yang mempengaruhi itu adalah anak dari yang meninggal ya, bukan anak dari istri-istrinya. Nah, jadi kalau sepanjang yang meninggal itu punya anak, berapa bagian istri itu yang berbeda, 1/4 atau 1/8. Ya. Nah, istrinya itu apakah dapat anak dari yang meninggal ataukah dapat anak dari orang yang lain? Kalau yang dapat anak dari yang meninggal, ya memang itu anaknya yang meninggal. Nah, tapi kalau istrinya bawa anak dari suami yang terdahulu, itu nggak mempengaruhi. Jadi yang pengaruh itu adalah anak dari orang yang meninggal, anaknya pewaris. Noten Pak Anwar. Nggih, suwun, matur nuwun. Ya, terima kasih. Silakan Pak Dar. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam. Cukup jelimet, tapi itu ya ketentuan Allah yang harus kita laksanakan. Jadi ini sebenarnya saya jadi ingin ikut kuliahnya Bu Hamidah ini. Bu Hamidah, ngaten Bu Hamidah, dalam asas hukum itu kan kita mengenal ya, pertama hukum barat, asas hukum lex specialis derogat lex generalis, hukum yang khusus membatalkan yang umum. Nah, tadi saya akan ke kasus diri aja Bu Hamidah biar jelas. Saya punya 2 anak perempuan, nggak punya anak laki-laki. Tadi kan jelas bagiannya 2/3 tapi kemudian lex generalis ini kan digugurkan lex spesialis karena adanya hijab nukson karena ada ketentuan lagi ketika saya punya saudara laki-laki
kan berhak juga itu. Ya. Nah, asumsi 2/3 untuk anak-anak perempuan tadi kan berarti sisanya 1/3 kan ya istri jelas nih. Tapi kan kemudian kan itu kembali ke hijab nukson tadi kan bisa juga saudara laki-laki saya memperoleh. Nah, yang terpikir dalam hati saya sebetulnya hukum itu kan ada celahnya ya ketika ada kondisi perekonomian segala macam yang suka menimbulkan keributan dalam keluarga. Nah, yang ada dalam benak saya dan nasihat teman-teman biar nggak ribut di belakang hari, sekarang itu saya bikin hibah testamen wasiat kan ini ada di surat Al-Quran juga ya. Jadi saya bikin wasiat membagi kedua anak perempuan saya dan istri, dan ketika saya meninggal nanti dilaksanakan dalam sebuah pembagian waris gitu ya. Itu bisa Bu Hamida. Assalamualaikum. Ya. Jadi asas lex specialis derogat legi generalis, lex superior derogat legi inferior, lex posterior derogat lex priori itu sebetulnya konsep hukum barat yang berlaku berkaitan dengan berkaitan dengan konflik hukum antar peraturan perundang-undangan, antar hukum tertulis ya. Jadi kita kan hukum tertulisnya ada yang tertinggi mulai dari Undang-Undang Dasar, ada TAP MPR, ada Undang-Undang, ada Perpu, ada PP, ada Perpres, ada Perda. Nah, ketika satu undang-undang dengan undang-undang yang lain itu kok nggak sama isinya, bertentangan ketika mengatur sesuatu, maka bisalah berlaku asas lex specialis derogat legi generalis yang umum dikesampingkan dari yang khusus, lex superior derogat legi sub inferior, yang atas menyampingkan yang bawah, lex posterior yang baru menyampingkan yang lama. Nah, dalam konteks Islam tentu ada memang kemiripan konsep terbudakai, misalnya di Islam juga mengenal ada yang lama menghapuskan yang baru menghapuskan yang lama, nasikh mansuh ya itu. Nah, tetapi untuk waris ini karena sifatnya ijbari memaksa, memang kita harus hati-hati. Jadi pada konteks apa yang disampaikan Pak Sudaryono tadi, ahli warisnya adalah istri dan 2 anak perempuan. Ketika punya saudara laki-laki, memang saudara laki-laki tetap berhak karena dia sebagai asobah. Jadi harta warisan ini untuk istri mendapat 1/8 karena 1/8 bagian hak istri ketika yang meninggal. Maaf ya Pak, ketika misalnya Pak Daryono meninggal nanti dia istri akan tetap mendapatkan 1/8. Lalu 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 dan sisanya diberikan pada saudara laki-laki karena dia bukan sebagai asobah. Nah, kalau misalnya itu diberikan hibah pada waktu Bapak masih hidup juga tidak menjadi masalah karena pemberian itu sangat dianjurkan dan merata begitu, terutama tapi dapat dilebihkan pada anak perempuan, dapat diberikan. Tetapi masalahnya adalah kalau misalnya di kemudian hari saudara laki-laki itu menggugat pengadilan, pasti di pengadilan itu akan diberikan kepada saudara laki-laki karena haknya. Dan jadi hibah yang sudah diberikan itu diambil kembali untuk bagian dari yang asobah tadi. Kalau dilihat 2/3 tambah 1/8 itu kan berarti kan per 24, 3 kali 8, 3 kali 8 24, 16 tambah 3. Berarti kan bagiannya saudara laki-laki itu 5/24. Iya, ada pokoknya bagian J. Ada 5/24. Nah, karena itulah bisa terjadi kalau dalam hukum Islam itu istilahnya saya lupa, tapi istilahnya seperti semacam perdamaian atau kesepakatan. Jadi dia diberi informasi lebih dahulu. Sebetulnya kamu tuh punya hak dapat bagian sekian, namun bisa diikhlaskan. Nah, biasanya kalau keluarga baik-baik atau kemudian memahami gitu ya, akan diikhlaskan. Jadi memang hukumnya isbari memaksa, tapi ketika orang melepaskan haknya, dia harus diberitahu bahwa sebetulnya dia berhak mendapat bagian. Namun karena kepentingan tertentu, misalnya anak perempuan itu lebih membutuhkan dan sebagainya, maka diberikan lebih dahulu. Dan sepanjang tidak ada masalah di kemudian hari dalam hal tidak ada menggugat, ya tidak masalah sih hibah diberikan. Cuman dalam pasal 211 kompilasi hukum Islam disebutkan hibah itu bisa akhirnya diperhitungkan menjadi bagian warisan apabila adalah salah satu yang tidak menerima dan menggugat. Matur nuwun. Ya. Masih ada waktu, tadi belum ada, mungkin ada lagi Bapak Ibu.
Rizal ya, tadi yang Rizal ya, ini Pak Sueb dulu. Setelah itu Rizal. Silakan Pak Sueb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, ini dalam hukum, artinya begini, hukum waris Islam ini dalam pengadilan umum di Indonesia itu kan menjadi opsi atau menjadi suatu dasar utama yang digunakan para hakim. Maksud saya begini, apakah ini kan masalah, kalau agama kan di sini Allah sudah mengatur sesuatu, tetapi masalah-masalah sosial itu kan memang tidak diatur secara spesifik. Nah, maksud saya hukum faraid yang diatur dalam Islam ini di dalam pengadilan umum itu apakah menjadi opsi atau justru menjadi yang utama dijadikan dasar? Terima kasih. Jadi gini, dalam Undang-Undang Peradilan Agama nomor 789, dalam penjelasan umumnya memang dikatakan ketika ada masalah waris, orang itu bisa memilih hukum apa yang dipakai, hukum adat kah atau hukum Islam. Sehingga ketika berdasar Undang-Undang Peradilan Agama yang lama nomor 789, ketika ada seorang meninggal dunia lalu ada pertentangan berkaitan dengan menggunakan hukum apa, karena dalam hukum waris Islam dengan adat mesti beda. Misalnya dalam hukum waris adat untuk adat-adat tertentu itu laki-laki dan perempuan sama, atau bisa jadi laki-laki mendapatkan yang utama. Dan dalam Islam kan laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sehingga dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang lama, ketika ada kasus lalu masing-masing para ahli waris itu tidak sepakat dengan hukum apa yang dipakai, mereka bisa jalan masing-masing. Jadi yang anak yang ingin pakai hukum adat mengajukan ke pengadilan negeri, anak yang menggunakan hukum Islam inginnya hukum Islam untuk membagi waris mengajukan ke pengadilan agama. Nah, nanti ke masing-masing putusan dari pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri Malang misalnya dan pengadilan negeri agama, hasilnya dibawa ke pengadilan lebih tinggi, pengadilan tinggi Surabaya, pengadilan tinggi pengadilan agama dan pengadilan tinggi Surabaya. Hasilnya pun nanti kalau nggak puas dibawa ke Mahkamah Agung sebagai dikasasikan, jadi banding kemudian kasasi, sehingga Mahkamah Agung nanti memutuskan hukum yang apa yang dipakai. Nah, karena itu dalam Undang-Undang 789 dalam penjelasan umumnya ada kesempatan untuk memilih hak opsi begitu. Nah, berdasar Undang-Undang Pengadilan Agama yang baru, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, tidak ada lagi opsi ini. Jadi untuk orang Islam, ketika ada sengketa masalah waris harus diselesaikan dengan hukum waris Islam. Analoginya adalah ketika orang menikah harus sesuai dengan agamanya, maka ketika dia menikah secara Islam, ketika ada sengketa berkaitan dengan waris yang menggunakan hukum waris Islam. Sehingga ketika ada orang meninggal beragama Islam, lalu timbul ada persengketaan yang tidak ada kesepakatan, ya sudah di pengadilan agama sifatnya adalah asas personifikasi, jadi berdasar pada agama yang dianut. Jadi tidak lagi sekarang pilihan menggunakan hukum waris apa ketika ada sengketa. Tapi kalau tidak ada sengketa, misalnya ada sebuah keluarga Muslim, kemudian keluarga Muslim kemudian dia tidak sepakat menggunakan hukum adat misalnya, ya tidak akan jadi masalah karena pengadilan kan hanya menyelesaikan masalah ketika ada sengketa. Karena itulah disebutkan di dalam awal minggu lalu itu Nabi sudah mengatakan ini ilmu yang pertama diangkat atau ditinggalkan oleh umatku ya yang satunya waris itu. Mereka ketika nggak ada masalah mereka menggunakan waris tidak isbari, tidak sesuai dengan Quran tapi sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ketika mereka ada tidak sesuai dan kemudian bingung menyelesaikannya, di Indonesia diberikan kesempatan di pengadilan agama kalau mereka Muslim. Jadi itu. Iya. Jadi itu undang-undang yang lebih baru dari yang sampai ke Mahkamah Agung. Iya. Ya, berarti kalau dia beragama Islam, maka kalau ada sengketa, pilihannya menggunakan faraid. Iya, jadi ada, memang MA itu sebagai putusan tertinggi, karena itulah ketika ada sengketa, kalau yang lama itu karena gara-gara ada boleh memilih hak opsi Undang-Undang 789 itu, maka ada pilihan. Tapi sekarang dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, memang sudah
orang Muslim ketika ada sengketa waris sudah tidak boleh ada perbedaan, jadi sudah langsung. Jadi harus pengadilan agama gitu ya? Pengadilan agama, ya. Kalaupun sampai ke Mahkamah Agung itu ya karena bukan terkait dengan kewenangan mengadili, tapi terkait dengan substansinya. Jadi misalnya seharusnya dia dapat 1/4, tapi kok di pengadilan tingkat pertama dapat 1/8, pengadilan tingkat kedua dapat 1/8, maka dia mengajukan ke Mahkamah Agung sebagai yang tertinggi. Oke, terima kasih. Fahmi masih ada angkat tangan tadi? Ya. Enggak, sudah, Pak Dina. Oh, sudah. Iya aja kalau gitu. Ya, terima kasih Fahmi. Silakan, ada lagi Mas Ibu. Pak Yayat lagi sebenarnya masih angkat tangan. Lupa ini masih ini. Oh iya. Ya, masih. Oh, tapi ada satu boleh kalau ini. Oh iya. Ada apa? Jadi ada misalnya 5 bersaudara, kemudian salah satu udah meninggal ayah ibunya, tetapi nenek masih hidup. Nah, ketika pembagian waris, mereka tidak memperhitungkan neneknya, hanya di antara adik kakak aja. Nah, itu apakah nenek berhak mendapatkan hak waris? Maaf, jadi gini, suami istri meninggalkan anak 5, sementara ibu dari ibunya itu masih hidup. Nah, apakah ibunya, berarti neneknya itu dapat hak waris? Kalau seandainya mereka membagikannya nggak lewat pengadilan agama, diam-diam, tapi si neneknya itu nggak dapat bagian, itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ada suami istri, lalu suami istri itu yang mau dibagi hartanya si istri ya, karena sudah meninggal. Sudah meninggal ya, dua-duanya udah meninggal, suami istri udah meninggal, meninggalkan warisan ke 5 anak. Ya. Nah, sementara ibunya yang meninggal masih hidup. Ya. Nah, yang 5 anak ini tidak memberikan hak waris kepada neneknya. Apakah betul itu masih? Ya, nenek, jadi yang meninggal itu masih punya ibu, ya berhak, masih berhak. Ya. Betul ya. Berhak. Cuman hartanya harus dipisah-pisahkan ya, karena ketika yang meninggal kan ada suami, ada istri, yang berhak diterima oleh si nenek itu adalah harta yang dari anaknya saja, dari ibunya ini aja. Sedangkan harta dari suami yang meninggal itu nenek nggak berhak, karena kan mertua kan berarti. Mertua kan nggak berhak menerima. Ya. Oh gitu ya. Jadi dipisahkan dulu ya, dipisah-pisahkan harta yang dibagi itu mana yang punyanya bagian warisan dari bapaknya, mana yang bagian dari ibunya. Nah, gitu. Karena yang bagian dari ibunya itu masih punya nenek, nah maka nenek dari ibunya. Tapi kalau yang dari bagian ayahnya kan berarti kan mertua bukan ahli waris. Oh gitu, iya jelas. Baik, terima kasih Bu ya. Ini ada waktu, Bu Azizah, Bu Izzah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mumpung ketemu Bu Hamidah, biasanya jarang ketemu. Biasanya WA. Ya, mau bertanya karena ini kan hak ya, Mengida ya. Apakah ketika tidak diberikan itu artinya yang tidak memberikan itu berdosa, itu aja? Ya, makasih. Ya karena itulah karena ini kembali lagi ya sifatnya wajib isbari. Maka ya kalau dia tidak tahu ya tidak berdosa, makanya harus belajar itu supaya tahu. Ya. Kalau sudah diberitahu berarti dia wajib juga ya kan gitu. Iya, berarti kan ini kewajiban kita adalah belajar gitu ya. Sehingga kan artinya kadang orang nggak mau belajar supaya nggak dosa kan gitu. Jadi kan seharusnya kita itu juga punya ilmunya sehingga kita juga tidak mendolimi hak orang lain gitu ya. Jadi sehingga kita kalau kita tidak memberikan hak pada orang itu berarti kan dosa gitu ya, karena memang itu kewajiban. Ya mungkin itu aja Pak. Masih ada yang ingin bertanya? Nah, kalau enggak ini ada waktu 10 menit. Tadi kalau bisa dilanjutkan sedikit. Ya, lanjutkan sedikit tentang asobah ya. Kembali ke tayang lagi ya. Ya, kembali ke. Jadi kan tahap pertama itu kan kita sudah mengetahui siapa ahli waris yang bab 3 golongan. Lalu dia bagiannya berapa yang berkaitan dengan furud, kemudian apakah tertutup atau enggak. Tertutup itu bisa merubah namanya hijab nukson atau tertutup sama sekali nggak dapat hijab hirman.
Nah, dari 23 golongan yang tadi ada zulfurutnya, ternyata ada orang-orang atau golongan-golongan yang nggak ada surutnya, jadi nggak dapat pecahan. Jadi misalnya siapa? Anak laki-laki, lalu saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman tuh nggak ada, dia dapat setengah ya nggak ada, dapat seperempat nggak ada, 2/3 nggak ada. Nah itulah yang disebut dengan golongan asobah, antara lain ya, karena bisa jadi asobah itu bisa nular ke yang lainnya. Jadi asobah adalah ahli waris yang berhak menerima harta warisan sisa. Artinya sisa itu adalah yang didahulukan adalah golongan furud tadi yang 1/4, 1/8 dan seterusnya. Nah, karena sisa maka tidak ditentukan bagiannya. Sifatnya adalah kondisional. Lihat kondisinya. Kemungkinannya walaupun dikatakan asobah itu sisa, dia dapat seluruhnya. Jadi misalnya seorang bapak meninggal, ahli warisnya hanya 1 anak laki-laki. Tidak ada yang dzulfurud, anak perempuan atau istri gitu, nggak ada semua. Maka seharusnya anak laki-laki itu kan dapat sisa, tapi karena sisa tidak ada yang dzulfurud, maka sisanya itu diterima oleh dia semua karena dia menerima seluruh dari harta yang karena tidak adanya anggota keluarga yang lain yang kelompok dzulfurud. Nah, bisa juga dia menerima furud ditambah sisa. Jadi misalnya ayah atau bapak itu kan dapat 1/6 dengan syarat yang meninggal punya anak laki-laki. Tapi ketika yang meninggal hanya punya anak perempuan, bapak itu di samping dapat 1/6 dia juga dapat sisa. Jadi sudah dapat 1/6 ditambah sisa lagi. Atau bisa juga tidak menerima sama sekali, dia kelompok asobah. Tapi ternyata ahli waris yang lain sudah dapat setengah, 1/4, 1/4 loh, kok sudah pas 1 bagian, setengah tambah 1/4. Nah artinya kan nggak ada sisanya. Jadi walaupun dia kelompok asobah tapi nggak dapat. Nah jadi sifat asobah itu bisa dapat seluruhnya, bisa dapat bagian, bisa dapat nggak dapat sama sekali. Tapi dia masuk kelompok menerima sisa setelah didahulukanlah kelompok-kelompok dzulfurud. Nah ada tiga jenis asobah. Yang pertama adalah asobah binafsihi, jadi dia menjadi asobah karena dirinya sendiri. Lalu yang kedua dan ketiga adalah asobah yang dia menjadi asobah, menjadi menerima bagian sisa gara-gara orang lain. Jadi awalnya dia kelompok dzulfurud, tapi gara-gara orang lain dia bergeser menjadi penerima sisa. Jadi asobah binafsihi itu karena dirinya sendiri di awal sudah jadi asobah, sedangkan asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair dia awalnya adalah kelompok dzulfurud, namun gara-gara keberadaan orang lain dia berubah menjadi asobah. Nah, perbedaan bil ghair dan ma'al ghair nanti kita bahas lebih detail. Nah, jadi asobah binafsihi yang karena dirinya sendiri itu ada urutannya. Yang ke bawah anak laki-laki, ke bawah jadi anak laki-laki, cucu laki-laki, lalu ke atas ayah, kakek, lalu ke samping saudara laki-laki sekandung, sebapak serta anak mereka, keponakan ya. Lalu kepamanan, saudara sepupu. Jadi yang laki-laki yang tadi kan ada yang nggak ada bagiannya. Jadi anak laki-laki itu dapat berapa kan nggak ada pecahannya, nggak ada zulfurudnya. Cucu laki-laki juga nggak ada zulfurudnya. Yang ada anak perempuan, cucu perempuan, lalu saudara perempuan, semuanya ada pecahannya. Tapi kalau yang ini, yang laki-laki nggak ada. Jadi yang ini kelompok asobah binafsi itu anak, ayah, ke atas, lalu yang ke samping dan kepamanan. Nah, siapa saja yang masuk kelompok asobah binafsihi, dia berhak karena dirinya sendiri adalah tadi itu anak laki-laki, cucu laki-laki, dan laki-laki, bapak. Bapak ini termasuk yang dia kelompok zulfurud tapi bisa menjadi asobah. Jadi zulfurud 1/6 ditambah asobah. Lalu kakek, lalu saudara, anak, dan seterusnya. Ini asobah binafsihi. Lalu ada, ini saya lompati aja, asobah bil ghair. Nah, yang kedua tadi kan asobah karena orang lain. Jadi awalnya dia itu kelompok zulfurud, tapi gara-gara dia mewaris dengan orang lain, dia belum menjadi asobah. Nah, yang kelompok asobah bil ghair itu adalah 4 perempuan yang dapat setengah atau dapat 2/3. Yang zulfurud itu yang di awal kan tadi sudah kita bahas, yang dapat setengah itu siapa sih perempuan itu? Anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak. Nah, anak perempuan itu kalau nggak setengah kan setengah atau 2/3 tergantung banyaknya anak perempuan. Tapi kalau anak perempuan itu mewaris dengan anak laki-laki, maka anak perempuan itu nggak dapat setengah atau dapat 2/3. Berapapun jumlahnya dia berubah menjadi asobah. Jadi anak perempuan itu sendirian kan, dia anak tunggal dapat setengah. Kalau dia lebih dari 1, anak perempuan dapat 2/3.
Tapi kalau misalnya anaknya itu yang meninggal punya anak laki-laki dan campuran anak laki-laki dan perempuan, anak perempuan nggak jadi dapat setengah atau 2/3, tapi berubah menjadi asobah bil ghair. Nah, cucu perempuan juga sama, saudara perempuan sekandung ya sama, saudara perempuan sebapak sama. Yang membuat dia terseret atau bukan terseret, berubah menjadi asobah itu adalah yang sejajar. Anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan sekandung dengan saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sebapak dengan saudara laki-laki sebapak. Jadi ini asobah bil ghair. Jadi kalau asobah binafsihi itu dia menjadi asobah karena sudah di awal memang tidak ditentukan dalam Al-Quran bagiannya. Kalau asobah bil ghair, dia awalnya adalah zulfurud, ada bagiannya, tapi gara-gara ada yang sejajar dengan dia berubah menjadi asobah. Lalu ada juga asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair ini hampir sama dengan asobah bil ghair. Dia awalnya adalah zulfurud, berubah menjadi asobah gara-gara orang lain. Nah, yang membedakan antara yang nomor 2 dengan nomor 3, antara asobah bil ghair dengan asobah ma'al ghair. Kalau asobah bil ghair itu orang lain yang membuat dia berubah menjadi, ini kan aslinya asobah juga. Jadi anak laki-laki itu asobah. Tapi ketika anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, anak laki-laki itu membawa saudara perempuannya menjadi asobah. Tapi kalau asobah ma'al ghair, awalnya dia asobah, kemudian gara-gara ada orang lain itu membuat dia menjadi asobah. Tapi orang lainnya tetap zulfurud. Jadi siapa saja saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seayah. Saudara perempuan sekandung dan seayah itu kan kalau nggak setengah 2/3. Tapi kalau dia bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari yang meninggal, saudara perempuan kandung nggak dapat setengah atau 2/3, tapi dia berubah menjadi asobah. Nah, jadi dia hanya dapat sisanya. Yang didahulukan ya anak perempuannya tadi itu. Tapi anak perempuan nggak berubah, dia tetap zulfurud. Nah, jadi itu terkait dengan asobah. Jadi ada asobah yang karena dirinya sendiri, ada asobah yang karena orang lain. Nah, karena orang lain itu bisa orang lain menyeret dia menjadi asobah bersama-sama dengan si orang lain. Ada juga orang lain membuat dia menjadi asobah, tapi orang lainnya tetap kelompok zulfurud. Itu namanya asobah ma'al ghair. Nanti contohnya mungkin minggu depan aja ya, atau pertemuan yang akan datang nggak harus tiap minggu. Saya takutnya bosan nanti kalau per minggu. Oke, saya kira itu Pak untuk asobah. Ini contoh, nanti contohnya minggu depan aja lah. Ya. Yang akan datang. Ya, ini memang sudah pas waktunya, dan lagi memang kalau sudah masuk ke hitung-hitungan gitu itu agak mumet kalau tidak contoh pada kasus. Oke, baik, itu bisa di-download nanti. Tadi sudah di-share, saya share di grup, bisa dipelajari. Insya Allah ini masih kita lanjutkan pada akad depan ya. Bapak Ibu, ya, Bu Hamidah ya, masih ada. Oke, terima kasih Bu Hamidah dan juga Bapak Ibu yang lain sudah sabar untuk mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang sangat penting, sangat berguna bagi kita, baik yang praktis. Nanti masih akan dilanjutkan pada pertemuan yang lain, pertemuan berikutnya. Sekali lagi seperti itu, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hamidah, terima kasih Pak. Hamidah. Pak Abdillah. Jazakallahu khair.